Di dalam kitab Qisasul Mi'raj, Imam Najmuddin Ad-Dardiri menyampaikan sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu melihat ada keluar sapi kecil dari lubang kecil. Kemudian sapi itu membesar. Setelah sapi itu besar, mau kembali ke lubang kecil itu. Bisa enggak? Tidak bisa. Dicoba terus sampai kiamat enggak bisa. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia itu wahai Jibril? Wahai Muhammad, mereka adalah umatmu, bangsa manusia yang ketika di dunia begitu mudah melepaskan kata-kata, melepaskan fitnah, ghibah, ucapan-ucapan yang membuat dia kemudian menyesal. Akhirnya dia berupaya untuk menarik kembali kata-katanya. Tidak bisa. Tidak bisa kata-kata yang sudah lepas dari mulut untuk ditarik kembali. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan, lepasnya lisan, kata-kata dari mulut itu seperti lepasnya busur. Lepasnya mata panah dari busur. Kalau sudah mata panah lepas dari busur, bagaimana mungkin kembali ke busurnya? Demikian pula kata-kata. Makanya para ulama membuat kaidah bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika menjaga lisannya. Nabi bahkan menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang hak, yang khair, yang sesuai dengan syariat Islam, atau diam. Ya, betapa banyak orang mengeluarkan kata-kata kemudian dia sesali itu. Dia mau tarik kembali tak bisa. Maka kita semua diingatkan oleh Islam untuk menjaga lisan. Nabi mengatakan bahwa kalau kita ingin selamat, ketika ditanya, man najata ya Rasulullah, siapa orang-orang yang selamat itu, antara lain, amsik alaika lisanak. Tahan, jaga lisanmu. Termasuk hari ini, banyak suami-suami hanya karena persoalan kecil, kemudian mengeluarkan talak 3 kepada istrinya. Padahal dia tadinya mencintai, menyayangi istrinya ini, tapi hanya karena persoalan sepele, tiba-tiba keluar, aku talak 3 engkau. Setelah menyesal, dia mau balik lagi, rujuk. Mana bisa, udah talak 3. Maka hati-hatilah, jaga. Pernikahan itu diikat dengan kata-kata, dengan ijab kabul, dan dengan mudah pula bisa dilepas dengan kata-kata. Maka wahai para lelaki, para suami, wahai ayah-ayah, jaga lisanmu. Jangan begitu mudah mengeluarkan kata-kata talak. Jangankan kita, pada masa dulu ada kisah Harun al-Rasyid dilantik menjadi khalifah Bani Abbasiyah tahun 170 Hijriah. Beliau kemudian menikah dengan seorang wanita cantik jelita, hafizah Quran, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Zubaidah binti Ja'far. Harun al-Rasyid begitu rupa mencintai istrinya ini. Karena solehahnya, karena santunnya. Beliau ini punya pembantu 100. Jadi Zubaidah binti Ja'far ini punya pembantu 100. Semuanya hafal Quran. Perempuan-perempuan, sehingga di istana Baghdad ketika itu seperti tiap hari, seperti lebah orang menghafal Al-Quran. Ini binaannya siapa? Zubaidah binti Ja'far, istrinya Harun al-Rasyid. Tapi suatu hari Harun al-Rasyid kelepasan kata, wahai Zubaidah, kalau engkau tidak keluar dari wilayah kekuasaanku, satu hari satu malam, kamu aku talak 3. Setelah terucap kata talak 3, beberapa waktu kemudian Harun al-Rasyid, khalifah yang paling hebat pada masa Abbasiyah ini, menyesal. Bagaimana dia mungkin mentalak 3 istrinya yang keturunan Nabi, cantik jelita, salehah, hafal Quran, dermawan. Beliaulah Zubaidah yang buat jalan dari Baghdad sampai Makkah. Di kanan kiri banyak dibangun sumur untuk minum jamaah haji. Nah, ini di talak 3. Menyesal. Akhirnya konsultasi ke banyak ulama di Baghdad ini. Bagaimana ini wahai tuan guru? Bagaimana ini wahai tuan syekh? Saya udah kadung terucap kata talak 3 ini. Apakah jatuh talak 3 saya itu? Maka kemudian para ulama tadi, waduh, payah ini wahai khalifah. Payah ini wahai Amirul Mukminin. Nah, kemudian pusing.
Harun al-Rasyid pusing. Semua ulama sudah dikontak, sudah dihubungi, sudah diminta fatwa. Semua bilang jatuh talak 3, tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa keluar dari wilayah kekuasaan Harun al-Rasyid? Kekuasaannya begitu luas. Ya, utara Rusia, selatan India, timur Khorasan, Uighur sekarang, baratnya Afrika. Mau lari, naik apa ketika itu 1,5 hari, 1 hari 1 malam, tak mungkin. Jatuh ini talak. Ya, akhirnya bertanyalah, ada satu ulama yang belum ditanya. Ya, Harun al-Rasyid bertanya kepada Qadhi Qudot, kepala hakim ketika itu, namanya Imam Abu Yusuf, murid langsung dari Imam Abu Hanifah, penulis kitab Al-Kharaj. Ditanya oleh Harun al-Rasyid, wahai tuan guru, saya punya persoalan seperti ini, seperti ini. Saya udah kadung mengeluarkan kata, kalau engkau istriku tidak keluar dari wilayah kekuasaanku 1 hari 1 malam, talak 3. Bagaimana ini? Apa jawab Abu Yusuf? Gampang wahai Amirul Mukminin. Gampang bagaimana? Sekarang istri tuan silahkan disuruh iktikaf di masjid sehari semalam. Kenapa begitu? Masjid itu wilayah kekuasaan Allah. Wilayah kekuasaan bukan di luar masjid. Ya, jadi aman. Akhirnya senang. Amirul Mukminin tidak jadi mencerai istrinya. Nah, kenapa sampai Harun al-Rasyid, khalifah hebat, ya alim beliau, sampai mengeluarkan kata-kata talak? Inilah karena begitu ringannya lisan. Ya, lisan ini lidah tak betulang, maka kita harus hati-hati. Amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu, terutama wahai para suami, jangan sampai hanya karena persoalan sepele, tidak syar'i, ya, kemudian sikit-sikit cerai. Nanti malam hujan lebat, menyesal kapok nanti. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan kita, sehingga kita selamat dengan lisan yang terjaga. Lisan bisa menjadi sumber pahala, zikir, dakwah, nasihat, pahala. Jangan sampai dari lisan kita keluar kata-kata yang membawa kita berdosa, ghibah, fitnah, gosip, macam-macam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.